Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 11 September 2023. Apa yang boleh di hari Sabat? Renungan dari Injil Lukas bab 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sobat Katolikana, pertanyaan Yesus di kutipan Injil tadi merupakan peringatan bagi kita semua untuk mengutamakan cinta kasih dan kebaikan, tinimbang aturan penghormatan hari Sabat yang berlebihan. Sudah benar dan pantas kita mengutamakan perbuatan baik daripada jahat, meski di hari Sabat sekalipun. Yesus juga menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah yang mampu menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh tersebut. Disembuhkan olehnya di tengah-tengah banyak orang. Orang-orang Farisi yang tidak benar karena kemudian mereka marah dan mulai merencanakan pembunuhan Yesus. Gereja Katolik menganggap welas asih atau kasih sayang, penyembuhan atau healing, dan otoritas Yesus adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan orang beriman. Welas asih dipandang sebagai aspek dasar dalam menjalani kehidupan Kristiani. Karena Yesus sendiri menekankan pentingnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Penyembuhan juga dipandang sebagai aspek penting dari misi gereja. Karena Yesus melakukan banyak penyembuhan selama pelayanannya. Dan dengan menunjukkan otoritasnya, Yesus mengampuni dosa dan memulihkan keutuhan mereka yang sakit atau menderita. Yang terakhir, Yesus dipandang sebagai pusat ajaran dan praktik gereja, karena Yesus dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam masalah iman dan moralitas. Dengan mengikuti Yesus dan teladan welas asih, penyembuhan, dan otoritasnya, umat beriman dapat merasakan kepuasan dan makna yang lebih besar dalam hidup mereka. Kemudian dapat berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Sobat Katolikana, sebagai umat beriman, dalam keseharian, kita bisa menerapkan ajaran Yesus di kutipan Injil hari ini. Misalnya, dengan mempraktekkan welas asih bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Akan lebih baik lagi jika kita juga berbelas kasih bagi orang lain yang menderita dan tersisihkan. Cara lain, kita bisa mencoba memahami lebih dalam lagi alasan-alasan baik yang mendasari ritual atau tata cara beragama. Bila kita tidak menemukan alasan yang baik itu, kita tidak perlu memaksakan ritual tersebut. Kita juga bisa bergembira saat memperdalam iman kita dengan doa, refleksi, dan partisipasi kita
dengan menerima sakramen-sakramen suci, sehingga kita semakin mengakar pada ajaran dan contoh yang sudah diberikan Yesus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk contoh yang diberikan Yesus seperti Injil hari ini. Dia sudah menunjukkan arti sebenarnya dari welas asih, misi penyembuhan, dan otoritas-Mu, ya Tuhan. Bantulah kami untuk mengikuti teladan Yesus dalam keseharian kami, mengulurkan bantuan kami untuk yang membutuhkannya. Kami berdoa untuk sesama kami yang saat ini sedang sakit atau menderita. Semoga mereka mengalami sentuhan kasih penyembuhan-Mu dan menemukan kenyamanan dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, Ibu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.